Ini talk show, bukan podcast. Orgasme 24 jam gitu istilah kata tuh satu yang wah gitu yang terus siapa sih Mbak El sendiri akhirnya namanya Ana atau panggil Mbak apa Mama El atau apa gitu ya, sebenarnya namanya sebenarnya sih apa gitu, boleh jelasin? namanya itu banyak ya sebetulnya, cuman sebagai seorang spiritual memang aku tuh kepinginnya tuh nggak banyak orang nggak terlalu tahu lah namanya. Ada yang panggil Mbak Anma, ada yang panggil Mami, ada yang panggil Bunda. Memang banyak terkenal kalau untuk acara televisi dan yang lain-lain mereka panggilnya ke Bunda El. Tapi untuk namanya ada nama marga ya. Sebetulnya saya masih ada sedikit ada keturunan Chinese Jawa, keturunan Sunan. Ada nama Tannya, gitu, dan keluarga ada Surya. Kan yang saya tahu itu Mbak Ana itu, Mbak El itu dulu pernah di entertain juga kalau nggak salah manajemen artis atau label gitu kalau nggak salah. Satu, yang kedua akhirnya ke restoran juga gitu kan. Iya. Itu dari termasuk entertain seperti apa sih perjalanannya Mbak Ana sendiri akhirnya menjadikan masuk ke dunia kuliner gitu dari manajemen artis? Enggak sih, bukan manajemen artis. Awalnya sih mungkin aku berdiri sendiri ya. Awalnya itu aku tuh sebetulnya hanya seorang profesional. Jadi setelah aku lulus universitas, aku sempat ke Bali untuk kerja di salah satu perusahaan Quicksilver surfing ya waktu itu surfing. Dari Bali saya pindah ke Jakarta ikut paman saya untuk kerja di satu perusahaan lubricant company dari Jerman. Terus kemudian ikutlah saya dengan bos saya yang sekarang yang bertindak sebagai owner Hopklat. Jadi saya udah ikut owner Hopklat itu dari tahun 1999. Lama juga ya? Lama juga, bergerak di bidang financial and investment management. Akhirnya mulai bergelut tahun 2007 karena saya sudah punya anak 4. Akhirnya Bunda balik lagi ke keluarga untuk membesarkan anak-anak Bunda. Nah dari situ Bunda sendiri punya satu bisnis bersama mantan suami Bunda yang dulu itu sebagai ekspor impor baju ya. Ke Korea waktu itu, dan beberapa bisnis kuliner termasuk salah satunya restoran steak and house itu di Kelapa Gading di La Piazza waktu itu kan ada La Piazza. Bunda sempat buka restoran sendiri di situ. Jadi berbekal entrepreneur itu perlahan-lahan terus kemudian Bunda kenal salah satu manajemen besar Pixel, band Pixel ya, Mas Aditya Arisna. Bunda kemudian waktu bekerja juga di cafe Hopklat yang pertama di Permata Hijau pada saat itu Bunda ketemu dengan Mas Adit itu akhirnya Bunda jadi seorang tarot readers yang pertama. Tarot. Karena awalnya memang waktu itu dengan big bossnya Bunda saat itu Bunda ditaruh di Meditation and Spiritual Center yang namanya juga Hop ya, bukan Hopklat tapi Hop aja, House of Peace atau Rumah Kedamaian, di mana memang Bunda sangat interested dengan meditasi, memang belajar hal-hal spiritual. Jadi Bunda mulai belajar tarot reader dan lain-lain itu dari situ. Berapa lama itu? Mungkin hampir sekitar 1-2 tahun ya. Zaman Mike Ross ya, waktu Take Me Out kalau nggak salah saat itu. Nah akhirnya Bunda mulai mengembangkan ilmu-ilmu spiritual Bunda, termasuk pelajaran angelology, dan mulai Bunda mengembangkan Bunda menjadi seorang penulis dengan inisial HAS. Bunda simpen dulu HAS, Hana ya. Garis tangan dan zodiak, Feng Shui cinta, Feng Shui bisnis, itu buku-buku yang sudah Bunda terbitkan. Dan ada buku yang sedang berjalan ini, Journey to Find the God atau Perjalanan Mencari Tuhan. Perjalanan Mencari Tuhan. Ini masih dalam proses penyelesaian. Nah itu. Tadi ngomong soal supranatural ya. Itu kan biasanya kalau orang supranatural ada dari keturunan lah ya kan. Jadi agak lebih mudah. Ini kan kalau Mbak Ana sendiri emang keturunan kah atau memang belajar dulu gitu? Spiritual itu pada dasarnya semua orang itu adalah spiritual. Karena menjadi manusia itu terdiri dari 3 tubuh, jiwa dan roh. Dan roh itu adalah spirit. Spirit is part of the soul ya. Spirit adalah bagian dari soul. Nah, kenapa
kemudian saya begitu ingin mendalami spiritual, karena dalam perjalanan hidup Mbak Hana atau Bunda L ini banyak mengalami kekecewaan ketika tidak bisa mempercayai siapapun dalam hidup. Kenapa tuh? Ya sering banyak dikecewakan dengan teman-teman. Kita punya ekspektasi begini, akhirnya begitu. Nah, mulai dari situ saya akhirnya mulai belajar untuk bisa mengenali diri saya sendiri, untuk mengenali batin saya sendiri, mengenali jiwa saya sendiri. Akhirnya belajarlah meditasi. Gitu. Mulai meditasi, mulai belajar untuk lebih mengenal dengan Tuhan, dan akhirnya hal itu dikembangkan. Karena mulai dari situ seolah-olah terasah ya, ketika Bunda sudah mulai memahami diri sendiri, akhirnya mulai memahami tentang bahwa segala sesuatu di sekitar kita itu ternyata banyak spirit. Banyak sesuatu yang punya nama. Mulai frekuensinya nyambung nih, kayak radio nih, gelombang radio. Dulunya kalau misalkan Bunda kesadaran Bunda itu hanya di AM, udah mulai dinaikin ya jadi FM. FM 6,6 poin sekian. Nah, kayak gitulah ceritanya Mbak. Mbak Hana sendiri boleh tahu, itu kan menit tarot kah atau di mana sih yang biasanya Mbak Hana buat itu? Kalau dari awal itu untuk pembacaan kepada orang awalnya, waktu itu dengan Mas Aditya Arisna tuh saya melakukan praktek di Kemang, di Warung Baba ya kalau nggak salah waktu itu. Di Warung Baba akhirnya mulai berkembang untuk panggilan-panggilan event-event tertentu dari BCA, S Hardware, Body Shop, ya, Seido dan lain-lain. Udah lama itu ya. Wah, udah lama Bunda melakukan itu dengan metode tarot. Cuman akhir-akhir ini Bunda mulai mengembangkan karena metode tarot itu juga banyak sekali ditentang oleh beberapa ajaran agama yang Bunda anut, dan sudah terlalu banyak orang menggunakan media tarot. Sekarang Bunda mulai mengembangkan metode pembacaan itu dengan biji kopi, dengan kelopak bunga mawar, kelopak bunga dan yang lain-lain, bahkan dengan pembacaan lewat wine. Jadi kalau ada minuman wine, iya. Jadi itu bisa kita baca dari ketika kita memutarkan gelas wine itu di gelas. Nanti akan ada bentuk-bentuk tertentu ketika seseorang itu memutarkan wine, turun. Nah, di tiap-tiap bentuk itu, setiap bentuk dan vibrasi itu ada artinya. Dan itu bisa terbaca. Kamu lagi kenapa? Karena universe doesn't speak English, jadi alam semesta itu nggak berbicara bahasa tertentu, tapi berbicara bahasa alam yang selalu jujur. Nah, itu bisa mendapatkan, itu kan semua kan macam-macam juga nih kalau nama supernatural itu banyak macam-macam, ada dari cuma misalnya itulah tutup limun atau bekas cotton bud, dijadikan alat buat mereka. Tapi kalau Mbak Hana itu kan wine itu kan bisa dikasih sudah karena tanda-tandanya bahwa itu tidak baik ya kan. Alkohol ya. Nah, kenapa tiba-tiba lari ke situ? Kok bisa mengetahui sifat orang itu dari itu sendiri? Karena sebetulnya gimana munculnya? Sebetulnya untuk pembacaan itu tidak harus dengan metode apapun, karena alam semesta itu punya getaran dan mereka berbicara. Manusia bisa dimanipulasi dengan pikiran mereka, bahkan bibir mereka bisa memanipulasi orang untuk mengatakan yang benar jadi tidak benar, yang tidak benar menjadi benar. Tapi kalau alam itu tidak bisa berbohong. Intuisi tidak bisa berbohong. Getaran alam semesta itu selalu jujur. Makanya seperti kayak metode sound healing yang pernah kita bicarakan dulu ya dengan Pak Raja, bahwa segala sesuatu itu bisa menyembuhkan kita karena alam itu pada dasarnya sudah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah disediakan oleh Allah. Kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri, bahkan mereka itu kalau kita mau mendengarkan, mereka berbicara kepada kita. Nah, ini menarik lagi, saya dengar tadi ada omongan bahwa membuat buku gitu loh. Iya. Kan kemarin tadi kan udah coba buku, nah ini sekarang lagi mau buat lagi buku gitu loh. Iya. Belum selesai. Ini belum selesai, artinya apa sih yang akan dikeluarkan? Journey tadi apa? Perjalanan mencari Tuhan. Journey to find the God. Ya. Itu muncul karena kelelahan Mbak Hana kah, atau gara-gara emang ingin tahu sejauh mana sih gua itu bisa mencapai tujuan gitu loh? Apa yang dimau? Karena tujuan hidup Mbak Hana ya, Bunda L itu, kenapa dikatakan Bunda? Bunda itu mama ya, mother. L itu Tuhan sebetulnya, God. L itu berasal dari kata yang tertinggi. Jadi kalau kata Uriel, Mikael, Rafael, L itu artinya the most high one.
Oh, L ya. L artinya dia yang L atau EL, IL. 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 Oh, IL. Kalau di agama Kristen tuh Immanuel. Immanuel ya. Rafael, Mikael. Ya. Semuanya L, dan L itu artinya they came from high. Dia yang datang dari atas. L artinya juga sebagai sang pencerah atau orang yang bisa memberikan satu edukasi kepada masyarakat atau menolong orang-orang yang membutuhkan. Oh, okay. Artinya sudah mencapai belum sih? Artinya menuju ke Tuhan itu kan belum selesai nih, belum selesai bukunya ya kan? Masih ada apa sih yang belum gitu? Artinya yang belum tercapai karena kan menuju Tuhan itu kan tidak gampang. Iya, karena konsep Tuhan itu kalau kita mau bicara dari berbagai agama itu banyak. Dari Hindu mereka menciptakan politeisme, ya kan? Ada dewa ini, dewa ini, dewa ini. Di agama Buddha juga dengan Tripitakanya, Siddhartha Gautama memberikan satu pencerahan. Ini Bunda agak sedikit lama karena Bunda harus memasuki satu persatu, mempelajari satu persatu agama yang notabene adalah ageman kita. Iya. Agama kan ageman, baju atau baju. SOP, Standard Operation Procedure, manusia kembali kepada cahaya. Di agama itu kan SOP-nya orang untuk bisa punya satu norma-norma etika yang benar supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Ada pesan khusus berarti untuk Mbak El, Bunda El ya, susah ngomongnya. Karena biasa kita muslim manggil anak-anak kan gimana gak enak, jadi Bunda El aja ya. Bunda El sendiri pernah nggak sih terlintas bahwa pernah terjadi sesuatu dengan ada hal-hal yang nggak tiba-tiba diam, tiba-tiba ketemu gitu? Oh iya, pernah. Jadi Bunda pernah dibuat mati suri ya oleh salah seorang mangkunegaran yang Bunda nggak bisa omongkan siapa. Dia seorang pelukis, dan yang sangat berkesan adalah ketika Bunda dalam keadaan kematian, Bunda dibawa ke satu tempat di mana tempat itu adalah cahaya yang sangat indah, dan Bunda adalah salah satu kesadaran yang aku tuh nggak ada apa-apanya. Tempat itu tuh penuh dengan jamrut di sekelilingnya, jalannya tuh seperti kaca yang luas, dan Bunda tuh merasakan satu kedamaian luar biasa. Kalau Bunda mau ngomong tuh orgasme 24 jam gitu, istilah kata tuh satu yang gitu, yang nggak bisa Bunda omongkan. Dan itu dari sisi spiritual, ketika mencapai titik itu Bunda merasa bahwa Bunda nggak ada apa-apanya. Bunda adalah satu makhluk kecil, Bunda masih banyak kekotoran, masih banyak dosa, masih banyak apa, dan Bunda ingin mencapai itulah tadi, makanya perjalanan mencari Tuhan, bahwa dengan kita bisa menjadi satu, manunggaling dengan Tuhan, disitulah kita akan menemukan satu kedamaian, satu frekuensi kebahagiaan, satu peace, satu ketenangan, sesuatu yang di dunia ini jarang kita temukan, yang saling gontok-gontokan ya, oyok-oyokan, saling sikut-sikutan. Di situ tidak ada. Di situ adanya adalah bahagia, tenang, dan apa yang kamu butuhkan selalu ada. Maaf nih, ada nggak sih, ada suara gitu misalnya, pesan dari pada saat ketemu cahaya itu diajak ke tempat suri itu, ada yang pesan misalnya lindungi dunia atau apa? Iya, ada ngomong. Ada. Apa ngomongnya? Intinya satu, bahwa manusia jangan lupa cinta kasih dan jangan lupakan hati nurani kalian, karena Gusti Allah itu tuh adanya bukan di pikiran, tapi di hati. Logika tuh bisa dimanipulasi, otak bisa dimanipulasi, pikiran bisa dimanipulasi, tapi tidak dengan hati nurani. Seperti itu. Berarti hati nurani itu ya diri sendiri aja ya? Iya, betul. Oke, ada pesan khusus buat yang lain misalnya walaupun butuh untuk dicoba untuk spiritual itu, yang mau berobat atau apa, ingin ketemu Bunda El, itu gimana caranya? Apa ya, bukan berobat sih ya, mungkin kalau Bunda bisa nolong ya konsultasi lah. Ya bisa kapan aja ditemui, nomor telepon juga mungkin bisa nanti saya bagikan ke Abang atau siapapun yang mau berkonsultasi atau mau bikin event bisa datang ke Hoplat, karena hampir mostly Bunda ada di sana. Hoplat itu ada di mana? Jelasin semua. Jadi ketemu di Hoplat, tapi orang nggak tahu Hoplat tuh di mana. Hoplat itu di Kuningan, di Plaza Permata, di Gedung Permata Kuningan, di mana Bunda sering mengadakan event-event tertentu ya, bukan hanya event spiritual, tapi memang kalau cita-cita Bunda sih memang kelasnya kelas membuka satu kelas pencerahan, membawa sesuatu yang baik untuk orang. Dari kafe ini pun juga bisa memberikan satu enlightenment yang baik untuk banyak orang. Itu sih kalau dari sisi Bunda begitu. Oke, terima kasih Bu. Iya.